المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في الدين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib wal isya Masjid Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Musnad Imam Ahmad, di mana kita masih mempelajari profil sejarah dari penulis Musnad, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mempelajari sejarah ini penting Bapak Ibu, ya. Tokoh ulama, ya, itu penting kita mempelajari sejarah hidupnya. Setidaknya kita minimal kita bisa mengambil dua faedah. Yang pertama, kita tahu, ya, bagaimana bersikap atau pemahaman agama secara mendalam itu kita tahu dari sejarah para ulama. Lu kok bisa? Iya. Ketika kita mempelajari sejarah para ulama, kita tahu bagaimana ulama tersebut berpendapat, ulama tersebut bersikap di dalam setiap permasalahan agama, di dalam menyikapi fenomena yang ada pada zaman itu. Nanti akan disinggung misalnya sikap Imam Ahmad kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang di masa itu. Bagaimana pendapat beliau terhadap sekte ini, sekte itu, sikapnya itu bagaimana? Ya, itu kita bisa ambil, ya, pelajaran di sana. Kita bisa menjadikan beliau sebagai contoh. Yang kedua, ya, sebagai inspirasi, sebagai suri tauladan, ya, di dalam beragama. Bagaimana ulama tersebut bersikap di dalam bermuamalah dengan masyarakat, bersosial, kemudian juga bagaimana akhlak adabnya, bagaimana ibadahnya, ya, inspirasi, ya, untuk kita para penuntut ilmu, ya, para perindu akhirat, perindu surga, ya, kita mencontoh bagaimana para ulama dulu itu kehidupannya itu seperti apa, ya. Setidaknya ada dua faedah itu yang bisa kita ambil. Baik, kita masih melanjutkan, ya, tentang kisah Imam Ahmad. Nah, ini kebetulan kok tidak muncul layarnya, ya, tapi suaranya sudah keluar. Kemarin layarnya ada, orangnya ada, suaranya nggak keluar. Sekarang suaranya keluar, ya, tampilannya yang bermasalah. Tidak apa-apa, bismillah, kita tawakal, kita mulai mendengarkan kajiannya, kemudian saya terjemahkan dan saya akan beri komentar. Kita lanjutkan. Kemarin itu kita berhenti di dalam kisah Imam Ahmad yang berniat keluar untuk mencari hadis menuju mana? Ada yang masih ingat? Yang mampir haji dulu. Mau kemana Imam Ahmad? Ke Yaman, menemui ulama bernama Abdul Razak, mau mengambil hadis. Ya, beliau mau ke Yaman, mampir Mekah dulu untuk melakukan haji. Ya, kok kemudian subhanallah bertemu Al-Imam Abdul Razak di Mekah ketika tawaf. Beliau itu safar bersama sahabatnya, seorang ulama juga bernama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ketika bertemu Syekh Abdul Razak senang, ya, karena kita nggak perlu jauh-jauh ke Yaman untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis. Ternyata ketemu orangnya di mana? Di Mekah. Ya, diajak janjian lah Imam Abdul Razak, ternyata Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad mengatakan kepada Ibnu Ma'in, saya tidak akan mengubah niatku. Saya keluar dari Irak itu mau menuntut ilmu kepada Abdul Razak di Yaman, di Son'a, bukan di sini. Padahal beliaunya
sangat ketat terhadap niatnya, tidak mau mencederai niatnya. Baik, kita dengarkan kisah selanjutnya ya, yang dibawakan oleh seorang mubaligh, seorang dai dari Arab Saudi Arabia, yang memang beliau di YouTube ini dia banyak video-videonya menceritakan tentang sejarah ulama. Ada sejarahnya Imam Ahmad, ada sejarahnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan banyak lagi. Ini kita ambil cuplikannya yang Imam Ahmad. والسفر والإنفاق والمعاناة كله لا شيء وهين في مقابل هذه الكنوز التي حصلناها وهذه الأسانيد العالية من عبد الرزاق الصنعاني. روى الخطيب بسند عن علي بن المديني قال إن الله عز هذا الدين، وهذه كلمة عظيمة، وعلي بن المديني من العلماء المحققين لا سيما في علم الجرح والتعديل، هو يعد من العلماء المعتدلين. هناك علماء متشددون في الجرح والتعديل، وهناك علماء متساهلون في الجرح والتعديل، وهناك علماء معتدلون كأحمد بن حنبل وابن المديني وغيره. Diriwayatkan oleh ulama bernama Ali ibn Madini, muridnya Imam Ahmad. Ali ibn Madini, beliau ini adalah sosok ulama ahli hadis, fannya itu di bidang jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Jarh wa ta'dil itu penilaiannya kepada seorang perawi hadis. Misalnya fulan ini thiqah, ini istilah dalam ilmu hadis. Thiqah, ulama ini thiqah, terpercaya, amanat, bisa diambil hadisnya. Ulama itu syadz misalnya, cacat, kadzdzab misalnya. Ulama itu pembohong, orang itu pembohong. Bukan ulama, maaf, orang, seseorang yang membawa atau meriwayatkan hadis. Ya, ulama jarh wa ta'dil itu bisa menilai, oh fulan ini thiqah, masya Allah, terpercaya. Oh ulama ini kadzdzab, atau orang ini kadzdzab, suka bohong. Ya, ini ulama jarh wa ta'dil. Nah, Ali ibn Madini itu adalah salah satu ulama jarh wa ta'dil yang mutawassit, yang tengah-tengah, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Karena ulama jarh wa ta'dil itu, kata Syekh di sini, itu ada 3 varian. Yang pertama yang ekstrem, semua dijarah. Ini kadzdzab, pendusta, dia mau. Banyak mendustakan orang daripada mempercayai, menfiqah. Ya, ada ulama jarh wa ta'dil yang seperti itu. Saya baca di kitab hadis, contohnya itu adalah ulama tabi'in atau tabi'in bernama Syu'bah. Syu'bah ini ulamanya jarh wa ta'dil, ya, beliau ini keras. Kemudian ada ulama yang mutasahil, dikit-dikit thiqah ini, thiqah, terpercaya, bisa diambil hadisnya, thiqah, semua thiqah, jarang menjarah. Ini kata para ulama, ini yang kadang harus diverifikasi terlebih dahulu. Benar gak dia bilang thiqah? Harus diperiksa lagi, harus dibandingkan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Contohnya saya baca di kitab hadis yang sering menthiqahkan orang ini adalah Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Kemudian ada ulama yang mutawassit, yang tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Nah, salah satu contohnya adalah Imam Ahmad dan Ali ibn Madini. Ali ibn Madini ini menceritakan kepada kita, ya, sebuah riwayat. Al-Mahdi فقال إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. Nah, bukan sebuah riwayat ya, tapi Imam Ibnu Madini ini memberi komentar, ya, terhadap Imam Ahmad. Beliau komentar begini: sesungguhnya Allah ini memuliakan
memuliakan Islam dengan dua orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ketika hari di mana banyak masyarakat ketika itu murtad. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal ketika melawan pemerintah, ketika itu pemerintah memaksakan masyarakat dan semua ulama-ulama untuk mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk. Nanti ada ceritanya panjang di mana Imam Ahmad sampai penjara ya tahunan gara-gara menolak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Fitnah besar ketika itu, bahkan banyak ulama yang kabur dari Irak termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pindah dari Irak menuju Mesir salah satunya adalah gara-gara fitnah ini, tekanan dari pemerintah untuk berpendapat seperti ini. Ayo diatur, tidak boleh ngomong di kajian-kajiannya, ngomong di kajiannya Al-Quran makhluk. Ada ulama-ulama yang gak kuat, akhirnya keluar dari Irak termasuk Imam Syafi'i, pindah ke Mesir gara-gara pemerintahan ketika itu di Irak ya terfitnah dengan pemikiran Mu'tazilah. احفظ هذه العبارة أخي الحبيب. الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين وحفظ هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، بأبي بكر الصديق يوم الردة عندما ارتدت قبائل العرب وكانت محنة عظيمة كما تعلمون، فأعز الله وحفظ الدين بأن طير له الصديق الأكبر فرد هذه القبائل إلى حاضرة الإسلام مرة أخرى. وكذلك أعز الله الدين وحفظه بأحمد بن حنبل عليه رحمة الله عندما عظمت هذه الفتنة فتنة المعتزلة. وكما سمعت في بداية هذا اللقاء من قول بعض العلماء لولا أحمد لصار الناس كلهم معتزلة. Nah, beliau menekankan sekali lagi agar kalian mengingat-ingat kalimat ini bahwa Islam itu oleh Allah dijaga dengan dua sosok orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika dengan tegas memerangi orang-orang yang murtad. Ya, ketika itu memang ketika Rasulullah meninggal itu penduduk masyarakat Madinah, ya orang Islam ketika itu memang imannya apa? Goyah, imannya goyah. Ya. Oleh karena itu ketika Abu Bakar memimpin menggantikan posisi Rasulullah sebagai khalifah, salah satu permasalahan terbesar Khalifah Abu Bakar ketika itu adalah banyaknya kaum muslimin yang murtad kembali ke masa lalunya menyembah berhala. Rasul sudah meninggal. Kemudian masalah lain yang ditemukan di dalam masa di zaman itu, zaman Abu Bakar adalah adanya orang-orang Islam yang tidak murtad tapi tidak mau bayar zakat. Ini ada dua orang yang diperangi ketika itu. Satu lagi apa? Satu lagi adalah orang-orang yang mengikuti nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Ini tiga ini diperangi oleh Abu Bakar. Musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Semua setuju dengan Abu Bakar, kecuali satu permasalahan satu. Orang Islam yang tidak mau bayar zakat, masa diperangi juga? Kan Islam. Umar ini mengkritik, wahai Abu Bakar, kalau yang ini jangan diperangi, karena orang Islam juga. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat, bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jika mereka telah melakukan itu, maka hartanya dan darahnya ada pada tanggunganku, kata Rasulullah. Itu dalilnya Umar kepada sahabat Abu Bakar. Tapi sahabat Abu Bakar tetap pada prinsipnya. Bahkan ditegur Umar ini, kenapa Anda sekarang begitu lembek, wahai Umar? Dulu kami mengetahui Anda di zaman jahiliyah adalah orang yang tegas, orang yang pemberani. Kenapa setelah Islam datang Anda malah lembek seperti ini? Umar kaget dengan prinsipnya Abu Bakar kok sampai segitunya. Demi Allah, saya akan tetap memerangi mereka. Akhirnya Umar tidak menghalangi jalan Abu Bakar karena Umar merasa sepertinya Allah ini memantapkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka. Dan benar Bapak Ibu, ya,
Sehingga bayangkan saja ketika kalau Abu Bakar tidak mengambil sikap tegas dalam permasalahan ini, akan ada Islam apa sekarang? Islam yang tidak mau bayar zakat nanti. Sekarang kalau hal itu tidak disikapi tegas ketika itu, Abu Bakar menilai orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ingin merubah syariat. Abu Bakar ingin menjaga hukum syariat ini tetap ada sampai hari kiamat, tidak boleh diubah-ubah. Nah, mereka ini pakai hawa nafsu, mau mengubah-ubah syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang ini dulu itu ketika Rasulullah masih hidup itu bayar zakat, Bapak Ibu, bayar zakat. Pas Rasulullah meninggal, tidak mau bayar zakat. Ini menurut Abu Bakar mau mengubah-ubah agama, tidak bisa. Islam bertindak tegas. Karena juga ada riwayat yang mengatakan man baddala dinahu faqtulu, siapa orang yang berani mengubah-ubah agama maka perangi. Ya. Nah, ini jasanya Abu Bakar, Bapak Ibu, yang bisa kita rasakan sampai hari ini, bahwa rukun Islam termasuk zakat, ya, tidak boleh diotak-atik. Abu Bakar mengatakan kalimat yang sangat terkenal, demi Allah aku tidak membedakan, tetap akan kuperangi orang yang membedakan antara zakat dan sholat. Tidak ada bedanya, semuanya wajib, harus ditunaikan. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal jasanya apa? Ya, jasanya Imam Ahmad bin Hanbal adalah berpegang teguh untuk tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Karena ketika itu pemerintah itu memaksa semua ulama agar berpendapat seperti ini. Ada ulama yang akhirnya tenggelam daripada disiksa, daripada dipenjara. Memang berlebihan ulama yang ketika itu dipenjara, disiksa. Perkara begini aja, yang tidak mau ngomong seperti ini di kajian-kajiannya, yang tidak mau berfatwa seperti ini, penjara, siksa. Hal ini dimulai dari masanya ketika Harun al-Rasyid meninggal, digantikan oleh nama khalifahnya itu Al-Mu'tasim. Nah, Al-Mu'tasim ini ketika masa mudanya memang belajar kepada orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini orang-orang rasionalis, ya, mendewakan akal. Lo akal boleh dipakai dalam Islam, kalau akal gak dipakai ya gak bisa. Memang akalnya dipakai tapi nomor kesekian. Tapi orang-orang Mu'tazilah itu mendewakan akalnya, mendewakan kecerdasannya. Kalau ada nas Al-Quran atau nas hadis Rasulullah SAW atau pendapat-pendapat sahabat yang tidak masuk akal mereka, itu ditolak serta-merta. Makanya Mu'tazilah dikatakan termasuk salah satu firqah yang sesat karena ini. Nanti ada macam-macamnya, banyak sekali nanti gara-gara mendewakan akal ini tadi. Penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan-permasalahan itu, permasalahan-permasalahan akidah itu akan muncul di mereka. Ya, fitnah besar Pak Imam Syafi'i sampai keluar dari Irak. Banyak ulama yang ukila ya Quran makhluk agar selamat dari apa? Siksaannya pemerintah. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad berpegang teguh kepada ajaran para sahabat, ajaran Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran ini apa? Kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Imam Ahmad itu sampai dibujuk sama orang-orang, jangan wahai Imam Ahmad, nanti Anda disiksa, nanti Anda di penjara. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saya nggak ngomong seperti ini, bagaimana umat belakangan ini? Karena semua menunggu pendapatnya siapa? Imam Ahmad, ditunggu-tunggu. Ternyata Imam Ahmad mengorbankan dirinya, Bapak Ibu. Imam Ahmad tidak mau, dipaksa seperti tidak mau. Akhirnya Imam Ahmad di penjara, Bapak Ibu. Gara-gara masalah ini Imam Ahmad di penjara. Kemudian Al-Mu'tasim meninggal, digantikan oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dulu atau Al-Mu'tasim dulu saya lupa. Sepertinya Al-Ma'mun dulu, kemudian Al-Mu'tasim. Di penjara, masih di penjara karena pemerintahan setelahnya itu masih memegang ideologi Mu'tazilah, didukung oleh kerajaan. Masalahnya itu kerajaan mendukung. Semakin keras adab yang diberikan kepada Imam Ahmad. Bahkan pemerintah yang berikutnya itu sering datang ke penjaranya Imam Ahmad.
Imam Ahmad di depan. Pas kalah debat, emosi dia. Akhirnya Imam Ahmad dicampur. Sehari itu ada berapa ratus dalam riwayat ini. Imam Ahmad kena campur terus. Nanti datang lagi, ya apa Imam Ahmad? Kok bisa Quran itu kalau Allah kan begini? Dibalas lagi argumentasinya sama Imam Ahmad. Kalah lagi, wah ngamuk lagi, emosi lagi, siksa lagi. Sampai akhirnya Al-Mu'tasim ini meninggal, digantikan oleh khalifah berikutnya bernama Al-Wathiq. Al-Wathiq ini dia masih memikirkan Mu'tazilah, tapi dia agak slow, agak kalut. Takut dia, ini pendukungnya Imam Ahmad ini banyak. Nanti kalau mereka ini protes, mereka ini demo, bisa terancam di kerajaan ini. Ya. Akhirnya apa? Al-Wathiq ini mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara, dikeluarkan tapi diboikot. Tidak boleh mengisi kajian, tidak boleh bertemu murid-murid, sudah di rumah atau ke pasar beli keperluan pulang lagi, diboikot 3 tahun. Kemudian Al-Wathiq ini meninggal dunia, digantikan oleh Al-Mutawakkil. Nah, yang keempat ini loh. Al-Mutawakkil ini yang cinta kepada ulama-ulama sunnah, salah satunya cinta kepada Imam Ahmad. Akhirnya Al-Mutawakkil ini memberantas pemikiran Mu'tazilah dan memuliakan majelis-majelis ulama-ulama Ahlus Sunnah termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal. متى صار الناس كلهم معتزلة؟ لأن كثير من العلماء والأئمة في زمان الإمام أحمد تساقطوا وأجابوا وقالوا بخلق القرآن. نعم هناك ثلة قليلة ثبتت، ولكن أيضا هذه الثلة القليلة حتى لو ثبتت لكن ليست بمقام الإمام أحمد. Nah, beliau mengulang penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwa di zaman itu banyak ulama yang gugur, tidak kuat, sehingga mereka menuruti kemauan pemerintah ketika itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. فالناس جميعهم من طلاب علم وغيرهم بيدهم الأقلام والصحف، كلهم ينتظرون ماذا يقول أبو عبد الله في خلق القرآن. فلو قال القرآن مخلوق لدول الناس ولا الدين. Nah, jadi ketika itu kan orang-orang menunggu apa fatwa Imam Ahmad terkait masalah ini. Ditunggu-tunggu. Karena kalau sampai Imam Ahmad memfatwakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah, maka akan ditulis dalam sejarah. Penuntut-penuntut ilmu akan menukil fatwa Imam Ahmad. Akhirnya jadi pendapat yang sesat. هذا مسألة خطيرة جدا. لذلك حفظ الله هذه الأمة وأعزها بالإمام أحمد يوم المحنة. Jadi ketika Imam Ahmad itu kuat hatinya, mengorbankan dirinya untuk dipenjara dan disiksa, disitulah jasa Imam Ahmad menjaga apa? Akidah umat Islam. Jadi Abu Bakar dan Imam Ahmad punya jasa dalam menjaga akidah umat Islam. كان إرهاز بهم. طبعا هذا المستوى لا يستطيعه كل واحد. أيضا ورعه وكان يترك الأموال الكثيرة لأدنى شبهة يتركها، وقطعا هذه الأموال لو أخذها هي حلال عليه، ليست بحرام، لكنه مع ذلك يدعوها. من ذلك عندما فرج الله عليه في أيام المتوكل كما سنختم الآن، أيام المتوكل جعفر بن المعتصم هذا الذي أعلى راية السنة والتوحيد وكان طامعا للبدعة ونصر الإمام أحمد، قرب الإمام أحمد. Nah, kemudian beliau ini ingin menceritakan bagaimana waroknya Imam Ahmad. Ketika di zaman Mutawakkil Imam Ahmad sudah dimuliakan, kajiannya sudah ramai lagi. Mutawakkil ini ingin mendekat kepada Imam Ahmad, ingin mendekat kepada Imam Ahmad. وقرب أهل السنة وأخذ يغدق على الإمام أحمد، والإمام يتعفف ويرد ولا يقبل عطايا هذا الخليفة. Nah, Al-Mutawakkil ini merasa bersalah terhadap masa lalu yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu.
Imam Ahmad, membicarakan Imam Ahmad. Nah, mutawakil ini setiap hari minta maaf dan setiap hari bawa hadiah yang jumlahnya mungkin besar. Tapi Imam Ahmad selalu menolak. Sudah, saya sudah maafkan, sudah perlu gini lagi. Tapi mutawakil selalu datang bawa hadiah yang banyak untuk Imam Ahmad, minta maaf. Tapi Imam Ahmad bilang, saya sudah maafkan, sudah bawa pulang saja. قال وأجرى عليه المتوكل وعلى ولده وأهله 4,000 درهم في كل شهر راتب من الخليفة الإمام أحمد ولأولاده 4,000 درهم في كل شهر. Kemudian Al-Mutawakil ini memberi kepada keluarganya Imam Ahmad, anak-anaknya Imam Ahmad gaji, rotib gaji 4.000 dirham setiap bulannya. 4.000 dirham itu berapa? Belum saya cek ya. Zaman itu. فبعث إليه أبو عبد الله، يعني عندما أرسل إليه بهذا القرار من الخلافة، أرسل إليه الإمام أحمد كتابا قال إن أولادي في كتابه لا أريد هذه العطية. فبعث إليه المتوكل إنما هذا لولدك. فقال الإمام أحمد وهو يخاطب عمه قال يا عم، كأن عمه لامه، يعني اقبل. يعني أولاده صالح وعبد الله يعني كانوا متضايقين، اقبل يا أب. Nah, Imam Ahmad ketika diberi gaji seperti itu bulanannya oleh Khalifah Al-Mutawakil, Imam Ahmad menolak, mengirim surat kepada Al-Mutawakil. Wahai Khalifah, sudah tidak perlu kirim-kirim uang. Ya, keluarga saya cukup. Nah, Mutawakil ngotot, ini untuk anakmu. Kalau kamu nggak mau, ini untuk anak-anakmu. Bulanan dari kami. Sampai Imam Ahmad itu ditegur oleh pamannya. Sudah wahai Ahmad, ambil, kamu bodoh dan ini halal. Ditegur oleh pamannya sendiri. لا ترى ما نحن فيه الآن من عيش ضنك وفقر، اقبل، وهذه عطايا ليست بحرام. قال يا عم ما بقي من أعمالنا كأنك بالأمر وقد نزل بنا، فالله الله فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا، وإنما هي أيام قلائل، ولو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر. صبر قليل وثواب طويل، إنما هي فتنة. Jadi Imam Ahmad punya alasan katanya, wahai pamanku, sudah, saya insya Allah bisa mencukupi anak-anak saya, kata Imam Ahmad. Dunia itu sebentar, kata Imam Ahmad. Dunia ini sebentar lagi dunia ini selesai. Saya tidak mau mengambil harta ini karena harta ini menurut beliau adalah fitnah. Jadi beliau menutup pintu fitnah Bapak Ibu. Jadi beliau rupanya ingin independen. Karena kalau pemerintah sudah ngasih fulus terus, ngasih uang terus, nanti lama-lama fatwanya diapain? Setir, ya kan? Nah, Imam Ahmad ingin independen, sudah tidak mau. لأنه ابتلي بالسجن والحبس والضرب والسياط وكاد أن يقتل، هذا بلاء. ثم عندما فرج الله عليه أيضا ابتلي بلاء اعتبره الإمام أحمد أشد من البلاء الأول. Nah, beliau merasa dulu saya itu terkena fitnah, saya dipenjara, disiksa seperti itu. Saya merasa ini adalah fitnah bagi diri saya. Ketika keluar, ya, dimuliakan oleh Al-Mutawakil, beliau merasa ini juga fitnah, bahkan fitnah yang lebih besar karena pemerintahan mendekati beliau. Pemerintahan mulai ingin dekat dengan beliau, ngasih hadiah sana sini. Kata Imam Ahmad, ini fitnah lebih besar daripada yang pertama tadi. ألا وهي فتنة المال والجاه، yaitu fitnah uang dan fitnah kedudukan. أغدق عليه المتوكل، وكان المتوكل يتودد إليه، بل كان المتوكل في كل يوم يرسل للإمام أحمد رسالة يستشيره من Al-Mutawakil ini cinta kepada Imam Ahmad. Bagus, Masya Allah, cinta kepada ulama ahli sunnah, hal positif. Ya, tapi Imam Ahmad memang menjauh dari kerajaan, pemerintahan menjauh. Bahkan dikatakan di sini Al-Mutawakil itu kalau ada hal-hal penting, hal-hal besar itu
istisyarah, minta musyawarah kepada Imam Ahmad, tulis ini saya harus bagaimana, tulis kepada Imam Ahmad. واحد من وعيه من واخذ في القضاء من يتضرر والإمام يتهرب. Ya, termasuk minta saran, saya kalau menentukan ini qadhi ini siapa enaknya, kalau saya menjadikan wali ini siapa enaknya, siapa yang nanti menunjuk wahai Imam Ahmad, kalau bermasalah begini apa yang harus saya bicarakan. Imam Ahmad selalu menghindar, tidak mau menjawab. ولا يريد أن يتعرض لفتنة السلطان. هذه قصة يعني عجيبة. روى ابن نعيم بسنده عن العباس بن محمد الدوري قال. Ini ada kisah menarik diceritakan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya. حدثني علي بن أبي مرارة وهو جار لنا قال كانت أمي مقعدة مشهورة مقعدة. Diceritakan ada tetangganya Imam Ahmad, ya. Yang menceritakan ini adalah anak tetangga itu. Jadi ada tetangga, ibu dan anak itu. Ada tetangganya Imam Ahmad, seorang ibu dan anak. Yang menceritakan ini anaknya ibu ini. Mari kita simak kisahnya. Katanya ibuku ini sakit, lumpuh. نحن من 20 سنة فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله أن يدعو الله لي. Sudah 20 tahun sakit lumpuh sejak 20 tahun. Suatu hari ibu ini menyuruh anak ini untuk pergi ke rumah Imam Ahmad. Wahai anakku, coba ke rumah Imam Ahmad, minta doa supaya apa? Sembuh. قال فسرت إليه فدققت عليه الباب وهو في دهليزه في داره فلم يفتح لي وقال من هذا؟ فقلت أنا من أهل ذلك الجانب سألتني أمي وهي زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لها. Pergilah anak ini menuju rumah Imam Ahmad. Ketok pintu. Assalamualaikum. Siapa katanya? Saya tetangga antum. Saya punya ibu sudah 20 tahun tidak bisa jalan. Saya sekarang disuruh ke rumah antum untuk meminta doa agar ya engkau memintakan kepada Allah agar ibu saya disembuhkan. يقول هذا الرسول أو هذا الذي يعني أرسلته أمه قال فسمعت كلامه كلام رجل مغضب غير محمد. وأهل العلم يضايقون ترى من هذه الكلمات يقول ادعو الله وكذا يعني تضايق لأن هذا ينافي ما يشعر به من الانكسار والتواضع لخالقه سبحانه وتعالى. قال ketika mendengar ini Imam Ahmad itu mengucapkan kalimat yang tamunya ini merasa tidak senang, tidak suka hati, seperti orang marah, karena kata beliau ulama itu kadang merasa apa? Merasa sempit kalau ada orang minta doa. Kenapa enggak engkau sendiri yang inkisar, menunduk, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mustajab. Mungkin seperti itu ya. فقال الإمام أحمد بصوت مغضب من خلف الباب قال نحن أحوج إلى أن تدعو الله لنا. Imam Ahmad mengeluarkan suara keras. Beliau mengatakan justru kami yang butuh antum doakan. Dimintai doa malah menjawab seperti itu. Ya. Justru kami yang perlu antum doakan, kata Imam Ahmad seperti itu. قال فوليت منصرفا. Kemudian ya sudah, karena Imam Ahmad seperti itu, orang ini pergi. قال فخرجت امرأة عجوز من داره من دار الإمام أحمد. Kemudian ada perempuan tua yang keluar dari Imam Ahmad, yang keluar dari rumah Imam Ahmad. فقالت أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت نعم.
Kemudian orang tua ini memanggil, "Hei Fulan, kamu tadi yang ketok rumah saya dan ngomong dengan Imam Ahmad." "Iya," katanya, "itu saya." قالت قد تركته يدعو الله لها يعني وقال لك هذا الكلام حتى يعني لو وقع ما وقع لأمك حتى لا ينتشر بين الناس أن أحمد دعا لها لذلك أظهر لك الغضب وهو لا شك أنه صادق لكن مع ذلك من حرصه وحبه للمسلمين دعا لها. Kemudian diberitahu oleh ibu ini, "Jangan khawatir, tadi saya sudah melihat Imam Ahmad mendoakan ibu." Nah, jadi Imam Ahmad menampakkan marah, tapi sebenarnya di belakang ya didoakan. Gimana kan kita doa, didoakan sama Imam Ahmad ternyata. Karena Imam Ahmad sayang kepada sesama muslim, apalagi sakit minta didoakan. Cuma Imam Ahmad menunjukkan apa? Sikap seperti itu agar kalau seandainya ini saya doakan dan Allah beri kesembuhan, agar tidak viral, "Wah, ibu saya didoakan Imam Ahmad langsung sembuh. Wah, nanti rumahnya Imam Ahmad full besok ya, minta doa semua orang lagi." Jadi Imam Ahmad sengaja menampakkan ghadab, menampakkan marah, ya, terkesan marah, tapi sebenarnya Imam Ahmad di belakang apa? Berdoa. Nggak tahu nanti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak urusan belakang. ولم يعلم بأن هذه المرأة رأته وأشهد هذا السر لهذا الرجل. قال هذا الرجل: فجئت من فوري إلى البيت فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي. Kemudian ketika orang ini sudah sampai rumah, buka, "Assalamualaikum," masuk pintu rumah, melihat ibunya sudah bisa berjalan. Ini karomah dari Imam Ahmad. حتى فتحت الباب فقالت: قد وهب الله لي العافية. وهذه لا شك كرامة لهذا الإمام الكبير، وهذا وقع كثير يعني سواء الإمام أحمد أو لغيره. Jadi karomah itu memang ada, ya. Tidak Imam Ahmad aja, tapi semua ulama terkadang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi karomah. Salah satu karomah lagi yang dimiliki oleh Imam Ahmad dan dicatat dalam sejarah, ya, yang mana kisah ini juga sudah cukup dikenal ya sepertinya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal itu Al-Mutawakkil, lagi-lagi Al-Mutawakkil ya, khalifah itu meminta Imam Ahmad untuk meruqyah salah satu budak perempuannya, karena kesurupan terus, kejang-kejang terus, mengganggu ini, nggak bisa kerja ya kan, terganggu mentalnya, terganggu suasana kerajaan. Budaknya ini kesurupan setiap hari, kejang-kejang, dan minta saran kepada Imam Ahmad agar diruqyah atau bagaimana. Kemudian Imam Ahmad memberikan sandalnya ya, kepada kerajaan yang diutus ini, diberikan apa? Sandalnya, supaya sandalnya ini dipukulkan kepada siapa? Yang kesurupan tadi ya. Kemudian orang kerajaan ini membawa sandalnya Imam Ahmad itu menuju budak tadi yang kesurupan. Ya, dikatakan ini sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, "Kalau kamu gak keluar dari tubuhnya ini, maka aku akan pukul dengan sandalnya Imam Ahmad ini 100 kali." Nah, akhirnya jinnya takut, Bapak Ibu. Jinnya takut, jinnya mengatakan kalau yang nyuruh itu Imam Ahmad, maka sami'na wa ata'na. Kalau Imam Ahmad menyuruh kami keluar dari Irak, jangankan dari tubuh orang ini, kalau Imam Ahmad menyuruh kami keluar meninggalkan Irak, maka kami sami'na wa ata'na. Ya. Akhirnya beneran keluar sembuh budak ini tadi. Nah, ketika Imam Ahmad meninggal, budak ini kesurupan lagi, kesurupan lagi, ya. Kemudian bingung orang-orang nyari sandalnya Imam Ahmad yang dulu itu. Datanglah ke rumahnya, mengambil sandalnya Imam Ahmad, ya, dibawa lagi kepada budak ini sandalnya Imam Ahmad ini. Kalau nggak keluar tak pukul 100 kali. Nggak takut, Imam Ahmad sudah meninggal. Kami itu takut bukan kelompoknya, kata jinnya. Kami takut kepada sosok Imam Ahmad. Kalau kelompoknya kami tidak takut.
dicatat di dalam kitab ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan sedikit lagi tentang wafatnya Imam Ahmad. Kemudian kita akan masuk kepada kitabnya, kitab Musnad Imam Ahmad. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kita tutup doa majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa